Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di tanggal 8 September hari Kamis, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas beberapa saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG bisa teman-teman lihat juga bahwa hari ini ditutup mengalami kenaikan 0,63%, berhasil menyentuh area tertinggi di 7277. Walaupun belum berhasil closing di atas area 7260 ya teman-teman, yang merupakan area resisten sekaligus area neckline kalau IHSG mau mengkonfirmasi sebuah pola yaitu double bottom. Dan ini menjadi hal yang wajar kalau menyentuh area resisten akan ada koreksi-koreksi tipis. Dan untuk area support terdekat dari IHSG bisa saja menguji area 7200 kembali atau bahkan menguji 7100 ya teman-teman. Untuk support kuatnya masih bisa kita lihat bahwa ada di area 7000. Area 7000 menjadi area support kuat sekaligus angka psikologis untuk IHSG. Jadi kalau misalnya mengalami koreksi-koreksi yang ada, kita harap area 7000 menjadi area yang kuat untuk menahan penurunan IHSG. Dan untuk hari ini bisa kita lihat total transaksi IHSG sangat-sangat bagus, yaitu 16,251 triliun. Dan hari ini asing masih net buy. Net buy-nya lumayan signifikan 1 triliun ya teman-teman. Bisa kita lihat hari ini masih net buy, dimana asing buy-nya tuh 5,4 triliun dan jualnya 4,4 triliun. Jadi silakan diperhatikan teman-teman untuk saham-saham yang berkaitan erat dengan IHSG ataupun yang berkaitan erat dengan foreign. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah WMPP, salah satu saham yang mengalami kenaikan signifikan beberapa waktu yang lalu, di mana sepanjang bulan Juli sampai kira-kira awal September, saham ini mengalami kenaikan kurang lebih sekitar 94,51%. Kenaikan yang sangat-sangat signifikan dan sekarang sedang mengalami fase koreksi. Dan sebenarnya saham WMPP ini membentuk sebuah pola ya teman-teman, yaitu rounding bottom. Bisa kita lihat kurang lebih begini, dengan low kurang lebih ada di kisaran area 107-nya. Dan kita akan lihat apakah sudah mencapai area targetnya atau belum. Kita letakkan di area breakout-nya. Secara target sebenarnya belum menyelesaikan target kenaikan ya teman-teman. Targetnya tuh bisa ke area 214, tapi kurang sedikit memang untuk menyelesaikan target kenaikan karena harga tertingginya di sini adalah 208 dan kemudian mengalami koreksi. Untuk area support terdekatnya ada di area 161 sampai 156. Area yang kemarin sudah sempat tersentuh dan akhirnya mantul dengan area low daripada supportnya ada di area 150. Dan kalau kita ukur teman-teman menggunakan Fibonacci, area support ini bisa dikatakan area support yang cukup kuat karena bertepatan dengan area golden ratio dari Fibonacci, yaitu di area 0,5 atau di 158. Jadi silakan diperhatikan area support yang ada, area support 161 sampai 156. Untuk WMPP kiranya support ini dapat menahan penurunan WMPP dan WMPP dapat mengalami kenaikan kembali. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah OBMD. Salah satu saham yang juga mengalami kenaikan signifikan. Sama seperti WMPP, saham ini belum lama untuk IPO-nya. Sebenarnya saham ini membentuk sebuah pola kenaikan juga, yaitu cup and handle. Ini adalah cupnya. Dengan low kurang lebih ada di area 90 dan ini adalah handle-nya. Handle-nya sempat gagal breakout dan akhirnya berhasil breakout dengan volume. Bisa dilihat bahwa kurang lebih 3-4 hari terakhir saham ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan.
Untuk target kenaikan dari cup and handle-nya ada potensi mengalami kenaikan lanjutan sampai area 280-an. 284 tepatnya, kurang sekitar 30 poin kembali. Dan untuk teman-teman yang mau nyari area supportnya, kita bisa masuk ke time frame yang lebih kecil karena bisa kita lihat bahwa ini hijau semua. Kita akan masuk ke time frame yang lebih kecil untuk bisa melihat apakah ada area support yang kiranya bisa menjadi area kita nunggu. Siapa tahu saham ini mengalami koreksi. Dan untuk area support 1 ada di area 226 sampai 216. Dan untuk area support 2-nya ada di area 192 sampai 182. Bisa kita lihat bahwa saham ini naik dengan volume yang luar biasa ya teman-teman. Dan walaupun ada sempat candle merah-merah, tapi candle merah-merahnya itu volumenya cenderung kecil. Yang artinya ada kemungkinan saham ini masih akan lanjut naik ke atas ya teman-teman. Untuk target terdekat akan menguji area 284. Jadi silakan teman-teman perhatikan di area supportnya 226-216. Atau 192-182 jika teman-teman merasa saham ini cukup menarik untuk ditunggu. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Indi. Kita akan masuk ke saham Indi. Saham Indi hari ini ditutup mengalami koreksi 1,92%. Saham ini sudah berhasil nge-breakout area resistennya di 314, area yang sudah 2 kali menahan kenaikan saham Indi. Walaupun memang breakoutnya belum bisa dilanjutkan mengalami kenaikan dan akhirnya koreksi. Untuk area support terdekat ada di area 2940 sampai area 2840. Area ini juga menjadi area neckline daripada pola sebelumnya, yaitu cup and handle ya teman-teman. Dimana cup and handle-nya sendiri targetnya belum terselesaikan. Ini adalah cup-nya dan yang di samping ini adalah handle-nya. Untuk target dari cup handle-nya sendiri sebenarnya bisa melewati area resisten yang ada di 314. Kita akan ukur target kenaikannya dari area low di 2140 sampai area neckline kurang lebih di 2940, lalu kita letakkan di area breakoutnya. Jadi untuk target dari cup and handle-nya, saham Indi berpotensi menguji area 3740. Dan posisinya saat ini sebenarnya saham Indi membuat sebuah pola lanjutan yang jauh lebih besar, yaitu adalah double bottom. Dan double bottomnya sudah breakout walaupun akhirnya mengalami koreksi. Ada potensi beberapa waktu ke depan mungkin akan mengalami penguatan kembali. Dan double bottomnya bisa saja memiliki target yang jauh lebih tinggi. Kita akan ukur dari area low yang ada di kisaran 2080 sampai daripada area neckline-nya. Lalu kita letakkan di area breakout-nya. Jadi untuk double bottom-nya bisa naik sampai area 4000-an ya teman-teman. Silakan diperhatikan dua area support yang ada. Yang pertama area 2940 sampai area 2840 ataupun area support 2-nya di 2740 sampai 2630. Kalau dekat-dekat area support volumenya mengecil, boleh diperhatikan ya teman-teman. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah ADMR. ADMR hari ini ditutup mengalami kenaikan 5,5%, kenaikan yang disertai dengan volume. Bisa kita lihat hari ini volumenya lumayan, dan ADMR sendiri beberapa waktu ini masih sideways ya teman-teman. Dengan resisten di area 1900 dan area supportnya di area 1610. Bisa kita lihat bahwa saham ADMR setiap kali dekat-dekat 1610 ada pantulan. Walaupun di sini kita bisa lihat sempat mengalami breakdown ke bawah.
dengan low-nya di area 1570, tapi akhirnya closingnya bisa kembali di atas 1610. Yang artinya area 1610 menjadi area yang cukup kuat untuk menahan penurunan ADMR. Jadi teman-teman silakan yang mau beli ADMR, kalau mau beli ADMR dekat support, beli cicil sampai 1610. Kalau closing di bawah 1610 maka boleh cut loss atau boleh di skip dulu sahamnya. Dan kalau mau buy on breakout, silakan tunggu saham ADMR bisa breakout di atas 1900, breakout dengan volume dan closing di atas area 1900 untuk mengkonfirmasi bahwa sideways-nya sudah selesai dan siap melanjutkan kenaikan. Untuk saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Avia. Avia hari ini ditutup mengalami kenaikan sebesar 3,68% setelah kemarin mengalami koreksi lumayan. Koreksinya 2,4% dan akhirnya hari ini bisa mengalami kenaikan kembali. Dan untuk area support satunya ada di area 815 dan untuk area support 2-nya bisa kita lihat ada di area 790 sampai area 775. Saham Avia sendiri sebenarnya membuat sebuah pola yaitu double bottom. Tapi sayangnya pada saat retest neckline saham Avia ini jebol ke bawah dan akhirnya mengalami koreksi lanjutan. Tetapi kalau kita lihat menggunakan area Fibonacci, maka bisa kita lihat bahwa area supportnya adalah area support yang cukup kuat. Kenapa? Karena berdekatan dengan area 61,8 golden ratio, yaitu di area 790. Jadi untuk teman-teman yang mau beli saham Avia, boleh perhatikan area support yang ada, baik di 815 ataupun area support kuatnya di 790 sampai 775. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah ERA. ERA hari ini akan kita lihat saham ERA hari ini ditutup mengalami kenaikan 5,33%. Secara tren jelas saham ERA ini downtrend ya teman-teman. Dan bisa kita lihat bahwa ada potensi saham ERA ini bisa saja melanjutkan penurunannya kembali. Kenapa saya bilang mengalami penurunan kembali? Karena kalau kita masuk ke time frame yang lebih besar, yaitu time frame weekly-nya, saham ERA ini membuat sebuah pola yang berpotensi mengalami penurunan ya teman-teman. Polanya yaitu head and shoulders. Posisinya sekarang udah breakdown ke bawah dan sempat retest juga daripada area neckline dari head and shoulders-nya. Nah, ini ada head-nya di sini. Lalu ini right shoulder-nya ada di area sini. Nah, posisinya sebenarnya udah breakdown dan udah mengalami penurunan. Di mana penurunannya itu bisa kita lihat di sini, penurunannya itu with volume. Ya. Jadi ada potensi saham ERA bisa saja mengalami penurunan lanjutan. Dan untuk target dari head and shoulders-nya ada potensi menguji area support yang ada di bawah di kisaran 328. Jadi untuk teman-teman yang merasa saham ERA menarik dan mau cicil saham ERA untuk investasi ataupun trading, boleh nunggu lagi. Mungkin di kisaran area 300-an, 328, karena saham ERA ada potensi mengkonfirmasi bentuk head and shoulders yang artinya ada potensi mengalami penurunan lanjutan. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 6 saham dan IHSG mulai dari saham WMPP, OBMD, Indi, ADMR, Avia, dan yang terakhir adalah ERA. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi.
Silakan teman-teman lakukan analisa ulang, kalau ternyata tidak sesuai silahkan di skip dan cari saham lainnya. Mohon maaf kalau hari ini ada salah-salah kata ataupun ada kata-kata yang kurang pas. Kiranya besok-besok dapat lebih baik lagi dalam membuat video ini, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.